Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa libasas sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Ikhwan wa akhwat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah tak bosan-bosannya kita ucapkan melalui bibir kita dengan ucapan alhamdulillah, dan tentunya dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dalam perbuatan kita sebagai bentuk rasa syukur kita atas nikmat-nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita sekalian. Kemudian salawat dan salam selalu pula kita curahkan kepada Rasulullah SAW, Nabi panutan kita, suri tauladan seluruh kaum muslimin hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita dengan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dimudahkan untuk mendapatkan syafaat Rasulullah nanti pada hari kiamat. Bapak Ibu yang berbahagia, ya. Jadi penampilan wajah saya sedikit berbeda dari sebelumnya. Iya, jadi saya kena cacar. Ya, kena cacar dan sekitar 11 hari saya tidak keluar rumah. Isolasi mandiri, namun demikian anak saya juga kena. Ya, tapi anak saya lebih pintar daripada saya. Karena saya itu kan gatal ya. Jadi kalau gatal dan agak kasar itu saya garut-garut sampai terbuka. Nah ini masalahnya itu akhirnya iya kelihatan. Anak saya tidak. Ya. Jadi kalau sama sekali tidak ada yang digarut. Jadi lebih suka dia menangis dengan gatalnya itu dia tahan daripada dia garut. Dan alhamdulillah saya lihat lebih cepat, ya sudah mulai kering saya lihat baru hari ke-5, ke-6. Ya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kemarin di hari Jumat, karena Jumat sebelumnya saya tidak khutbah Jumat, di Jumat kemarin itu saya heran karena saya masuk ke masjid pakai masker, sampai saya naik khutbah waktu salam masih tutup masker. Tapi saya lihat jamaah tidak ada lagi yang pakai masker. Jadi rasanya tidak enak sekali kalau saya khutbah Jumat tetap saya tutup muka saya, mulut saya. Akhirnya saya buka. Setelah saya buka, saya perhatikan jamaah sampai akhir khutbah itu tidak ada yang tunduk, semuanya lihat saya. Saya bilang ada juga untungnya. Kelebihannya tidak ada yang ngantuk. Ada perubahan. Mereka memperhatikan, walaupun bukan khutbah saya yang diperhatikan, tapi wajah saya yang mungkin yang berbeda. Ya Bapak Ibu sekalian, qadarullah ini juga adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jalani. Ya. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah masuk pada hadis yang ke-11, ya. Hadis yang ke-11 yaitu hadis tentang meninggalkan hal yang meragukan. Hadis keberapa Bapak Ibu? Ke-11. Saya bacakan matanya. An Abi Muhammadin Al-Hasani bin Ali bin Abi Thalib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Rawahu Tirmizi wan Nasa'i wa qala Tirmizi hadis hasan sahih. Baik. Bapak Ibu yang berbahagia, hadis ini dari sahabat yang mulia yang bernama Hasan bin Ali. Ali bin Abi Thalib ini menantu Rasulullah, anak Rasulullah yaitu Fatimah, menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Ya, lahirlah Hasan. Hasan ini anak pertama Ali bin Abi Thalib
bersama dengan Fatimah radhiyallahu anhuma. Kunyahnya namanya Abu Muhammad. Kunyahnya namanya Abu Muhammad. Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi, dan kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Hasan ini adalah merupakan cucu Rasulullah yang paling mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Hasan bin Ali mengatakan, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar, menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis mengatakan, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Apa artinya? Tinggalkanlah hal-hal yang meragukanmu kepada hal-hal yang tidak meragukanmu. Ya. Jadi di antara faedah yang bisa kita ambil dalam hadis ini, memerintahkan kepada kita untuk meninggalkan hal-hal yang meragukan. Hal-hal yang meragukan. Hal-hal itu ada dua, ada yang meragukan, ada yang meyakinkan. Ya, meragukan dan meyakinkan. Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan, ya, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Ila ma la yaribuk artinya adalah i'dal ila ma la yarib fihi minat ta'am alladhi yatma'innu bihil qalbu wa taskunu ilaihi nafsu. Jadi kata beliau, ya, lakukan hal-hal yang tidak meragukanmu dari sisi makanan, minuman, atau hal-hal yang lain yang membuatmu tenang, nyaman melakukannya, baik jiwa maupun hati kita. Jadi yang meragukan itu adalah yang meragukan hati kita. Nanti kita akan jelaskan bagaimana para ulama yang lain, ya, mengatakan tentang hadis ini. Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk artinya adalah utruk alladhi tartabu fihi wa tashukku fihi ila syai' alladhi la tashukku fihi. Wa hadha yushbihul hadis as-sabiq anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Umur mushtabihat inilah yang disebut dengan hal yang meragukan atau hal-hal yang samar-samar. Jadi kata Imam Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, tinggalkanlah hal-hal yang meragukanmu, yang membuat hatimu tidak tenang kepada sesuatu yang menenangkan hatimu. Jadi kalau terdapat dua hal, dua perkara, yang satu kalau dilakukan atau didekati membuat hati kita tenang, dan yang satu tenang, maka tinggalkan yang tidak menenangkan dan lakukan yang membuat hatimu tenang. Ini sejalan kata beliau dengan hadis Nabi yang sudah kita lewati. Kayaknya hadis yang ke-6, bahwa yang halal itu sudah jelas hukumnya, yang haram itu juga hukumnya sudah jelas. Dan di antara yang halal dan yang haram itu ada namanya syubhat. Bainahuma umurun mushtabihat. Di antara keduanya ada perkara-perkara yang samar-samar hukumnya. Artinya kita tidak tahu pasti apakah itu halal atau itu haram. Bagaimana sikap kita terhadap yang syubhat ini? Lebih baik meninggalkan. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Perkara yang syubhat ini kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Famanittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang menjauhi syubhat tersebut, maka dia telah menjaga agama dan harga dirinya. Yang mana itu syubhat, Bapak Ibu sekalian? Hal-hal atau hukum-hukum, perbuatan-perbuatan yang kita belum tahu pasti hukumnya. Maka sikap kita adalah lebih baik meninggalkannya. Kalau kita meninggalkan yang syubhat itu, maka kita sudah menjaga agama kita. Ya. Kan masih banyak yang halal. Kata Rasulullah, yang halal itu sudah jelas, lakukan yang halal. Yang haram itu sudah jelas, tinggalkan yang haram. Kemudian ada yang syubhat,
Saya yakin tidak semua perkara kita paham hukumnya. Ada perkara-perkara, perbuatan-perbuatan, makanan dan minuman yang mungkin kita samar-samar hukumnya. Artinya kita tidak tahu pasti hukumnya. Apakah itu haram, boleh dilakukan, atau dilarang. Maka sikap kita terhadap hal yang seperti itu berhenti sejenak. Artinya jangan dulu melakukan. Jangan melakukan. Ya. Meninggalkan perkara syubhat itu lebih selamat daripada melakukan yang syubhat. Ya. Baik. Wa man waqa'a fil haram wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Dan barang siapa yang jatuh kepada yang syubhat, maka dia akan jatuh kepada keharaman. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sejalan dengan hadis ini, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Apa-apa yang tidak menenangkan hati kita Bapak Ibu sekalian, baik itu makanan atau minuman, ibadah maupun bukan ibadah, selama itu tidak menenangkan hati kita, tinggalkan dulu sampai kita tahu hukumnya. Sampai kita tahu dengan pasti hukumnya. Ya. Begitu dalam bersikap kepada hal yang tidak kita ketahui hukumnya. Dan itu dianggap sesuatu yang meragukan. Kan ragu kita tidak tahu hukumnya, berarti ragu. Maka tinggalkan. Tinggalkan yang meragukanmu, lakukan yang tidak meragukanmu. Masih banyak hal-hal yang prinsip, bahkan hukumnya wajib, yang belum kita kerjakan. Kenapa kita harus harus melakukan sekali itu yang meragukan? Kenapa ada hukum yang syubhat yang masih samar-samar? Kenapa harus itu yang harus kita kerjakan? Sedangkan ada yang sudah jelas wajib, kita belum bisa melakukannya. Sudah jelas hukumnya sunnah, belum mampu kita kerjakan. Sudah jelas hukumnya haram, masih kita lakukan. Sudah jelas hukumnya makruh, masih mudah kita kerjakan. Ada yang jelas hukumnya, kita belum mampu mengerjakannya. Kenapa kita harus mencari yang syubhat? Maka Bapak Ibu sekalian, kapan kita menemukan baik itu makanan, minuman, perbuatan, ucapan yang kita belum tahu pasti hukumnya, lebih baik tinggalkan sejenak sampai kita tahu hukumnya. Ya. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, madalla alaihi labzuhu man tarakal insan lil asya' allati yartabu fiha ila al asya' allati la yartabu fiha. Jadi manusia hendaknya dia meninggalkan sesuatu, hal-hal yang meragukannya, dan melakukan yang tidak meragukannya saja. Yang tidak meragukan saja Bapak Ibu sekalian. Salat 5 waktu sudah jelas, tidak ada yang ragu, lakukan itu saja yang wajib. Puasa Ramadan jelas, tidak ragu, lakukan itu. Kalau ada hal-hal perbuatan yang meragukan kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan dulu kepada orang yang faham. Kalau kita belum faham, kalau kita sudah tahu hukumnya ternyata haram, maka tinggalkan. Kalau memang hukumnya boleh dikerjakan, maka silahkan setelah itu dikerjakan. Tapi selama belum kita ketahui hukumnya dengan pasti, maka tindakan sikap yang semestinya kita harus lakukan adalah berdiam, tidak melakukannya. Bukan melakukannya, tapi tidak melakukannya. Nah, baik. Nah, kemudian Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah ta'ala mengatakan, da' ma yaribuka, artinya adalah idza ataka amrun fihi adamu tuma'nina laka, apabila didatangkan kepadamu suatu perkara yang tidak menjadikan hatimu tenang, au anta idza aqbalta alaihi au idza aradta amalahu istarabta wasirta fi khaufin ayyakuna haraman fada'ahu ila syai'in la yuribu. Atau Anda diperhadapkan, atau bahkan Anda ingin melakukan sesuatu amalan, Anda ingin melakukan suatu amalan yang ketika Anda melakukannya, hendak melakukannya, Anda ragu. Wasirta fi khaufin, dan bahkan Anda khawatir dan takut, jangan sampai, lebih banyak rasa takutnya mengerjakannya, jangan sampai ini tidak boleh. Kan terkadang kita dihadapkan dengan perkara amalan yang seperti itu, jangan sampai ini tidak boleh, jangan sampai ini makanannya haram, jangan sampai ini bukan milik. Misalnya kita mungkin temukan tiba-tiba ada makanan di depan rumah kita,
Anggaplah ada kursi atau meja di depan rumah kita, ada makanan, tapi tidak ada orang juga di rumah kita. Kita mau nanya siapa kalau itu makanannya makanan kita atau makanan orang lain, atau ada yang mau memancing kita, ya. Maka lebih bagus meninggalkan, karena masih ada hal-hal yang halal yang tidak meragukan kita. Iza ataka amrun fihi adamu tumaknina, apabila didatangkan kepadamu suatu perkara yang tidak menenangkan hatimu, atau Anda dihadapkan dengan suatu amalan Anda ingin mengerjakannya dan menjadikan Anda khawatir bahkan takut jatuh kepada keharaman, maka sikapmu adalah da'hu ila syai'in la yuribuk, tinggalkan perkara itu dan kerjakan sesuatu yang tidak meragukanmu. Lianna al-istibra'a ma'murun bihi wa tarkul mustabihat ilal yaqin aula. Karena ya, menjaga perkara yang diperintahkan itu karena menjaga itu diperintahkan, dan meninggalkan syubhat kepada hal yang diyakini itu lebih utama. Tapi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikatakan ini masuk ke dalam ranah ibadah maupun bukan ibadah. Baik itu ibadah maupun bukan ibadah. Hal-hal yang tidak membuat kita yakin, maka lebih baik ditinggalkan. Saya kasih contoh dalam ibadah Bapak Ibu sekalian. Ya, dalam sebuah kaidah fikih dikatakan al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Saya ulangi Bapak Ibu sekalian, dalam usul fikih dikatakan sebuah kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Keyakinan, rasa yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Artinya kalau ada keyakinan, ada keraguan, keraguan ini terhapus. Tidak bisa kita bandingkan selama ada rasa yakin. Saya kasih contoh Bapak Ibu sekalian. Kita datang ke masjid sholat maghrib. Dari rumah sangat yakin kita sudah mengambil air wudhu. Dari rumah kita sudah mengambil air wudhu. Dalam perjalanan kita singgah, dalam perjalanan kita ngobrol, dalam perjalanan karena masih ada setengah jam lagi baru azan, sehingga banyak hal-hal mungkin yang kita lakukan sebelum sholat. Ketika azan datang keraguan, apakah dari rumah ke masjid saya sempat buang angin atau tidak? Itu kan keraguan Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu tidak yakin. Kalau yakin, ya wudhu. Kalau yakin nggak ada masalah. Tapi masalah di sini adalah ketika kita ragu, artinya kita tidak tahu pasti apakah saya betul buang angin atau tidak. Hanya ragu saja. Maka tindakan kita, sikap kita bagaimana? Tidak perlu berwudu, karena dari rumah kita punya wudu. Saya ulangi, dari rumah kita sudah berwudu. Kemudian dalam perjalanan kita ragu. Oke? Berbeda Bapak Ibu sekalian, kalau dari rumah kita yakin belum punya wudu, kemudian dalam perjalanan ragu, sudah nggak wudu atau belum pi? Tapi kita sudah jelas tidak terbiasa kita berwudu di rumah. Pasti kalau saya ke masjid, wudunya di masjid. Hari ini ragu, sampai di masjid, sudah mau wudu di rumah atau belum? Yakinnya lebih banyak, belum wudu. Maka apa yang dilakukan? Wudu. Karena ragu-ragunya tidak dibarengi dengan yakin bahwa Anda sudah berwudu. Yang ada Anda yakin dari rumah belum berwudu, tapi sampai di masjid ngobrol akhirnya terlupakan. Yang sudah masih nggak berwudu atau belum? Maka berwudu. Tapi kalau yang pertama tadi dari rumah sudah berwudu, sampai di masjid ya ragu apakah saya buang angin di jalan atau tidak, maka sikap kita tidak perlu berwudu. Ya, kita ambil yang yakin. Tapi kalau yakin, bukan ragu lagi, yakin bahwa kita buang angin, yakin kita masuk ke WC buang air, yaitu wudu.
karena itu tidak ada ragu di dalamnya. Paham Bapak Ibu? Nah, saya kasih contoh yang kedua. Ada suatu kisah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang atahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ar-rajulu, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia ragu atas dirinya ketika sholat, ya, sampai mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yang fatil aw la yang sorib hatta yasma' sautan aw yajida rihan. Orang itu tidak perlu, jadi dia dalam sholat ragu, apakah saya buang angin atau tidak. Ini sudah di dalam sholat Bapak Ibu sekalian. Apakah dia batalkan? Kalau dia yakin buang angin, maka dibatalkan sholatnya dan dia pergi mengambil air wudhu. Tapi ini masalahnya bukan yakin, ragu. Pertanyaannya, orang kalau sudah dalam sholat pasti sudah mengambil wudhu sebelumnya atau tidak? Sudah. Yakin orang ini sudah mengambil wudhu, tapi dalam sholatnya sempat ragu, karena terkadang ada orang itu mau buang angin dan sampai ada yang orang nahan-nahan biasa, nahan-nahan buang angin, nahan-nahan kencing. Nah, ini dimakruhkan, ya, ini hukumnya makruh, ya, karena ini akan menyebabkan juga penyakit, ya. Ini ada juga mudaratnya, menahan-nahan kencing, menahan-nahan kentut. Ini bahaya ini kalau gas numpuk di usus kita atau di mana, coba di ujung usus kita numpuk itu, nah tidak keluar-keluar, itu kan bisa jadi penyakit. Kencing juga, ya, bisa orang usus buntu kalau kencing ditahan-tahan, ya, maka hukumnya makruh. Tapi kalau terjadi misalnya sampai dia ragu apakah sudah keluar angin atau tidak, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jangan dia meninggalkan sholatnya sampai dia mendengar suaranya atau mendapatkan baunya. Ya. Ini kalau ragu Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau yakin sudah keluar walaupun tidak kedengaran suaranya, batal. Kan ada juga buang angin tidak bersuara. Satu, silent, ya. Ada juga buang angin tidak bersuara. Ada buang angin tidak bau. Oke? Tapi yakin dia sudah buang angin, maka sholatnya dibatalkan dan ambil air wudhu. Perkara yang kita sebutkan ini adalah perkara ragu. Dalam sholat tiba-tiba dia ragu apakah dia sudah keluar anginnya atau tidak. Maka kata Nabi, jangan dia bubarkan sholatnya, jangan dia tinggalkan shaf, jangan dia tinggalkan sholatnya sampai dia menemukan, itu kalau ragu, sampai dia menemukan baunya atau mendengarkan suaranya. Nah, ini pentingnya, bahwa keyakinan itu tidak bisa terhapus, terhalang dengan adanya keraguan. Saya pernah menemukan orang, Pak, ya, itu rasa ragunya itu luar biasa tingginya, sampai tetangganya pernah datang ke saya nanya, dan ketika bertanya saya sampaikan jawaban saya, diterima pada saat itu. Tapi orangnya katanya itu memang ketika kita jelaskan menerima, tapi amalannya setiap hari masih seperti itu. Maka saya katakan mungkin perlu diruqyah. Kenapa? Apa yang dilakukan Bapak Ibu sekalian? Itu pernah kejadian, saya datang ke masjid karena orang sekampung saya, cuma kan saya jarang ke kampung, dan berapa kali itu saya sholat kita berjamaah dengan beliau. Saya datang ke masjid, di masjid baru berwudu, kemudian beliau juga datang, ya, berwudu. Kemudian kita sama-sama berwudu. Saya sudah selesai, saya masuk ke masjid, sudah qomat, alhamdulillah tidak terlambat. Ternyata orang ini, padahal sama-sama saya berwudu, Bapak Ibu sekalian, seharusnya tidak terlambat, sebagaimana saya tidak terlambat. Ternyata terlambat 2 rakaat. Apa yang dia lakukan? Itu ternyata Bapak Ibu sekalian, karena keraguannya itu sampai kuku-kukunya itu dia gosok-gosok, itu dimasukkan air. Dan ini digosok ini, Pak, kalau dia digosok,
Rambutnya itu digosok semua supaya kena semua. Padahal jelas di situ wamsahu biruusikum, sapu, nggak usah dicuci. Kepala itu dalam ayat dikatakan wamsahu biruusikum, usap kepalamu. Tidak perlu harus kena semua, dan itu harus kena itu kepalanya. Katanya kan yang dibasuh kan kepala. Kalau saya ini punya rambut yang panjang, yang kena cuma rambut, maka muncul keraguannya, khawatir tidak kena kepalanya, dimasukkan ke sana. Dan itu terlambat. Kata tetangganya, karena tetangga kebetulan om saya bercerita kepada saya, ini sifat keraguan termasuk penyakit kalau seperti ini berlebihan. Itu sampai katanya, Allah a'lam, kata om itu, mungkin setelah berhubungan dengan istrinya itu kedengaran, karena rumah panggung, kedengaran di atas rumahnya air kayak orang mandi. Kemudian setelah itu kedengaran lagi mandi, ada WC-nya di depan rumah, bukan WC, sumur, mandi lagi, dan itu tengah malam. Pernah disaksikan oleh om, ternyata pergi lagi berenang. Pergi lagi berenang. Karena sangat ragunya jangan sampai mandi junubnya ini tidak sah. Nah ini Bapak Ibu sekalian, makanya kenapa keraguan itu ketika datang, selama ada keyakinan itu tinggalkan keraguannya Bapak Ibu sekalian, tinggalkan keraguannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian kita melangkah pada hadis yang ke-12.